Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aslianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas proyek mata kuliah opsi analisa dan perancangan sistem informasi. Di sini ada nama-nama kelompok kami. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang bab 1, analisis dan rumusan permasalahan. Jadi berdasarkan latar belakang, kebanyakan orang tidak bisa membeli mobil sendiri dikarenakan harga mobil yang terbilang sangat mahal. Dan karena itu, rental mobil ini dibuat untuk memudahkan orang-orang atau keluarga yang mau berpergian tapi tidak memiliki mobil, bisa datang ke tempat rental atau penyewaan mobil yang tersedia yang cukup hemat daripada membeli mobil pribadi yang harganya sangat mahal. Dan untuk lebih memudahkan dalam melakukan penyewaan mobil ini, agar tidak perlu mengantri atau menunggu lamanya melakukan transaksi saat datang langsung ke tempat rental. Dan juga agen rental ini langsung mengetahui data-data tentang mobil yang ingin disewa tanpa harus si penyewa ini mengisi kembali datanya. Yang kedua, tujuan dan manfaat perangkat lunak. Dengan adanya rancangan ini lebih memudahkan dan menguntungkan kedua belah pihak dan mempersingkat waktu ketika melakukan transaksi karena memudahkan mengelola informasi tentang data-data mobil yang akan disewakan, dan konsumen juga akan mendapatkan informasi yang diperlukan saat ingin melakukan penyewaan. Untuk manfaatnya ada 3. Pertama, bagi masyarakat yang mau merental mobil tetapi tidak memiliki waktu lama untuk mengurus berkas atau dokumen yang diperlukan untuk merental mobil. Kedua, bagi mahasiswa yang merancang aplikasi rental mobil yang berbasis web ini, diharapkan agar lebih menambah wawasan dalam mempraktekkan hasil belajar yang selama ini ia pelajari. Ketiga, bagi perusahaan yang melakukan transaksi rental mobil berbasis web ini juga akan lebih menguntungkan karena waktu yang ia punya akan lebih banyak, sebab penyewa langsung bisa tahu data mobil yang sudah diisi di aplikasi yang disediakan nantinya, tanpa repot-repot mencari di banyak rekening mobil yang akan disewakan. Kemudian penelitian. Dalam bab ini ada 2 macam metode. Yang pertama, metode pengembangan aplikasi. Dalam metode pengembangan ini, kami membuat aplikasi ini berfungsi dengan optimal tanpa merugikan kedua belah pihak, melainkan akan sangat menguntungkan bagi si penyewa maupun yang menyewakan tanpa terbatasnya ruang dan waktu. Metode pengumpulan data. Dalam melakukan metode ini, kami harus terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara langsung ke tempat perusahaan yang melakukan bidang jasa dalam rental mobil ini, untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam merancang sebuah aplikasi rental mobil berbasis web. Ruang lingkup perangkat lunak. Jadi ada batasannya dalam aplikasi yang dibangun. Pertama, menampilkan jenis mobil yang disewakan rental beserta tarif dan persyaratan yang harus dipenuhi penyewa untuk menyewa mobil. Kedua, penyewaan dapat dilakukan secara online melalui website, jadi tidak perlu mengantri dan menunggu. Yang ketiga, menggunakan teknologi email gateway untuk konfirmasi penyewaan ke pelanggan, mengirimkan foto, mengirimkan promo, menerima kritik dan saran dari pelanggan. 4. Menyediakan fasilitas pembayaran berupa konfirmasi pembayaran. 5. Menyediakan testimonial untuk pelanggan. Jadi di aplikasi nanti akan ada testimoni dari para pelanggan yang dahulunya sudah pernah menyewa di tempat rental tersebut. Dan yang keenam, menyediakan fasilitas search mobil. Jadi bagi pelanggan atau penyewa yang ingin misalnya ingin menggunakan mobil si A, jadi tinggal diketikkan di kolom pencarian petunjuk. Data rental yang disimpan adalah data penyewaan mobil, data member, data bank yang melakukan pembayaran,
data mobil, data promo, dan data konfirmasi pembayaran. 8. Terdapat 3 tipe user, yaitu support administrator, dan member. 9. Tingkat keamanan hanya berdasarkan username dan password. Password akan dienkripsi. Baik, sekian dari saya. Ini dilanjutkan oleh teman saya, Melissa Rianda Putri. Perkenalkan, nama saya Melissa Rianda Putri. Kelompok kami akan menjelaskan tentang analisis sistem informasi perancangan aplikasi rental mobil berbasis web. Saya akan menjelaskan bab 2, Project Report. 2.1, Analisa kebutuhan sistem. Analisa kebutuhan harus dilakukan dengan baik, mendasar, dan secara detail. Agar dapat lebih memahami sistem berjalan ini, selain diagram aktivitas, perlu juga adanya use case diagram. Use case diagram ini menunjukkan fungsionalis suatu sistem dan bagaimana sistem berinteraksi. Use case diagram menunjukkan sejumlah aktor, use case, dan hubungan yang berkaitan dalam sebuah sistem. Di dalam sistem ini terdapat 2 aktor, yaitu admin dan penyewa, yang akan saling berinteraksi nantinya. 2.2, Desain sistem. Yang pertama, ada use case. Use case diagram merupakan inti fungsional koheren yang diekspresikan sebagai transaksi-transaksi yang terjadi antara aktor dan sistem. Simbol use case diagram. Ini merupakan salah satu contoh use case penyewaan yang terdapat 2 aktor, yaitu penyewa dan admin. Admin pertama-tama akan melakukan melihat login, melihat about, input data mobil, input data peminjaman mobil, input data pengembalian mobil, input data user, dan melakukan logout. Penyewa akan melihat data-data mobil, mengirim permintaan untuk menyewa mobil, membawa pergi mobil selama jangka waktu yang disepakati, dan mengembalikan mobil sesuai kesepakatan awal. Kedua, ada activity diagram. Secara grafis, digunakan untuk menggambarkan rangkaian aliran aktivitas, baik proses bisnis maupun use case. Dalam sistem informasi perancangan aplikasi rental mobil ini, baru di mana setiap tahapan-tahapan dalam melakukan proses kegiatannya. Tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut. Pertama, pada bagian admin, membuat brosur atau iklan yang akan disebar luaskan lewat internet dan iklan-iklan lainnya. Kedua, setelah penyewa mengetahui adanya aplikasi web ini, maka penyewa harus mempersiapkan berkas-berkas lainnya seperti fotokopi KTP, fotokopi SIM A, dan surat keterangan lainnya. Ketiga, bagian admin pun akan memeriksa apakah berkas-berkas data diri penyewa sudah lengkap atau belum. Keempat, setelah memeriksa data yang dikirim oleh penyewa sudah lengkap, maka admin akan mengkonfirmasi permintaan penyewaan mobil tersebut. Kelima, dan penyewa akan membawa pergi mobil dan mengembalikannya secara tepat waktu sesuai kesepakatan awal. Ini merupakan aktiviti peminjaman yang terdapat user dan sistem. 2.2.1, Desain basis data. Dalam spesifikasi file yang terdapat pada sistem basis data penyewa menjelaskan beberapa spesifikasi yang digunakan dan berkaitan dengan sistem susulan yang dibuat ini sebagai berikut. A. Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram atau ERD sebagai desain database pada sistem ini menjelaskan hubungan antara data dalam basis data yang terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antara objek tersebut. Menurut Sukamto dan Salahuddin, menjelaskan pemodelan awal basis data yang paling banyak digunakan adalah menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD dikembangkan berdasarkan teori himpunan dalam bidang matematika. ERD digunakan dalam pemodelan basis data relasional, sehingga penyimpanan basis data menggunakan OOD BMS. Maka perancangan basis data tidak perlu menggunakan ERD. ERD memiliki beberapa aliran notasi seperti notasi Chen atau dikembangkan oleh Peter Chen Berker atau dikembangkan oleh Richard Berker, Ian Palmer, dan Harry Ellis. Setelah itu notasi Krauss, Vogt, dan beberapa notasi lain. Namun yang banyak digunakan adalah notasi dari Chen. Berikut adalah simbol-simbol yang digunakan pada ERD dengan notasi Chen. 1. Entitas. Menurut Sukamto dan Salahuddin, menjelaskan entitas merupakan data inti yang disimpan bakal tabel pada basis data, benda yang memiliki data dan harus disimpan datanya agar dapat diakses oleh aplikasi komputer serta penanaman entitas
biasanya lebih ke kata benda dan belum merupakan nama tabel. Kedua, atribut. Menurut Sukamto dan Salahuddin menjelaskan atribut adalah file atau kolom data yang butuh disimpan dalam suatu entitas. Ketiga, atribut kunci primer. Menurut Sukamto dan Salahuddin menyimpulkan bahwa atribut kunci primer adalah file atau kolom data yang butuh disimpan atau suatu entitas dan digunakan sebagai kunci akses record yang diinginkan, biasanya berupa ID kunci primer, dapat lebih dari satu kolom, asalkan kombinasi dari beberapa kolom tersebut dapat bersifat unik atau berbeda tanpa ada yang sama. Atribut multi nilai atau multi value. Menurut Sukamto dan Salahuddin menjelaskan atribut multi nilai adalah file atau kolom data yang butuh disimpan dalam suatu entitas yang dapat dimiliki nilai lebih dari satu. Kelima, relasi. Menurut Sukamto dan Salahuddin menjelaskan relasi adalah hubungan antara entitas, biasanya diawali dengan kata kerja. Keenam, asosiasi atau association. Menurut Sukamto dan Salahuddin menjelaskan asosiasi merupakan penghubung antar relasi dan entitas di mana di kedua ujungnya memiliki multiplicity, kemungkinan jumlah pemakaian. Ini merupakan gambar-gambar notasi dan keterangannya. Entitas adalah suatu objek yang diidentifikasikan dalam lingkungan pemakai. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berbeda. Atribut berfungsi mendeskripsikan karakter entitas, atau atribut sebagai key diberi garis bawah. Garis berfungsi sebagai penghubung antar entitas dan atribut atau relasi dan entitas dengan atribut. Kemudian aktor mewakili peran orang, sistem yang lain atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Use case, abstraksi dan interaksi antar sistem dan aktor. Association, abstraksi dari penghubung antar aktor dengan use case. Dan generalisasi menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Include menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsional dari use case lainnya. Extend menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Simbol diagram activity. Pertama, activity. Memelihara bagaimana. Simbol diagram activity. Ini merupakan simbol-simbol yang terdapat. Itu activity, action, initial node, activity final node, decision, line converter, dan line converter. Simbol square diagram. Pertama ada aktor, lifeline, general, boundary, control, entity, activation, message. Setelah itu message entity, message return, dan message return. Ini merupakan entity relationship diagram atau RD yang terdapat user, mobil, dan peminjam. Spesifikasi file. Spesifikasi basis data memberikan penjelasan secara detail tentang masing-masing basis data. Tabel user, nama file user, isi merupakan file yang berisi data-data pengguna sistem informasi. Primary key-nya ID user. Ini merupakan gambar spesifikasi file tabel user. Kedua, tabel mobil. Nama file TB mobil, isi merupakan file yang berisi data-data mobil. Primary key ID mobil. Ini merupakan spesifikasi file tabel mobil. Ketiga, tabel peminjaman. Nama file tabel peminjaman merupakan file yang berisi data-data penyewa mobil. Primary key-nya ID peminjaman. Tabel 3.3 spesifikasi file tabel peminjaman. Keempat, tabel transaksi. Nama file TB transaksi, isinya merupakan file yang berisi data-data transaksi. Primary key ID transaksi. Tabel 3.4 spesifikasi file tabel transaksi. 2.4 Pengujian. Setelah melakukan tindak pengujian terhadap semua unit atau menu pilihan yang terdapat pada sistem informasi rental mobil ini, dapat disimpulkan bahwa hasil keluaran yang ditunjukkan selama proses pengujian sesuai dengan rancangan
dengan rancangan perangkat lunak sistem informasi ini, maka dapat dikatakan bahwa sistem informasi rental mobil ini telah dapat berfungsi dengan baik dan benar. 2.5 Pemeliharaan. Setelah masa sistem berjalan sepenuhnya menggantikan sistem lama, sistem akan memasuki tahapan pemeliharaan selama sistem beroperasi. Pemeliharaan sistem tetap diperlukan karena beberapa alasan. Pertama, memungkinkan pada sistem masih menyisakan masalah-masalah yang tidak terdeteksi selama masa pengujian sistem. Kedua, pemeliharaan diperlukan karena perubahan bisnis atau lingkaran atau adanya permintaan kebutuhan baru, misalnya berupa laporan. Ketiga, pemeliharaan juga dipicu karena kinerja sistem yang menjadi menurun sehingga ada perubahan-perubahan dalam penulisan. Sistem informasi atau aplikasi yang sudah dibangun agar dapat berjalan dengan baik harus dilakukan pemeliharaan atau maintenance. Adapun jenis pemeliharaan yang dilakukan sebagai berikut. Pemeliharaan korektif. Pemeliharaan korektif adalah pemeliharaan yang mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada sistem berjalan. Umumnya, pemeliharaan korektif ini mencakup koreksi penting atau bahaya yang memerlukan tindakan segera. Kedua, pemeliharaan adaptif. Pemeliharaan adaptif dilakukan untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan data atau pemrosesan dan memenuhi persyaratan pemakaian baru. Lingkungan tempat sistem beroperasi adalah dinamik. Dengan demikian, sistem harus merespon perubahan persyaratan pemakaian. Kesimpulannya, dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut. Pertama, menutur hasil pengujian yang telah dilakukan. Diketahui bahwa hasil keluaran yang ditujukan selama proses pengujian sesuai dengan rencana sistem informasi rental mobil. Kedua, sistem yang dibangun merupakan aplikasi berbasis web yang dapat dijalankan langsung pada komputer dengan sistem operasi Windows 7. Ketiga, sistem informasi rental mobil dikembangkan dengan menggunakan basis data MySQL dengan media penyimpanan. Sekian penjelasan dari saya.